Selamat pagi. Ini komen dari ibu siapa nih? Aduh, saya tadi lupa baca. Ya, komennya bagus nih. Ada komen. Dia membahas tentang racikan macin ya. Ya oke, saya bahas racikan macin. Dibahas racikan macin, beliau mengomen yang sekarang, artinya yang baru dibeli ya. Yang baru dibeli, kok ada pedes-pedesnya Pak Jess? Ya Bu, betul sekali. Ya, sebetulnya pedas itu sudah dari awal pertama, karena ada satu elemen yang memang rasanya tesnya itu pedas ya, di awal pertama agak itu sudah ada pedes. Cuman tidak berasa seperti yang sekarang. Karena apa? Karena elemen yang satunya lagi itu menyerap pedasnya itu. Nah, ini yang saya bilang tidak sembarangan orang bisa meracik, karena ketika cara meraciknya itu ada proses yang dilakukan. Nah, yang sekarang pedasnya memang dimunculkan. Itu bukan berarti yang pertama ditambah, tidak. Tapi ada tambahan elemen yang lain lagi. Yang apa? Yang tujuannya untuk membantu masalah yang berhubungan dengan pencernaan, yang berhubungan dengan penyakit dalam. Sehingga rasa pedasnya itu masuk ke situ. Berbahaya enggak Pak untuk lambung? Tidak. Tidak sama sekali. Justru malah membantu untuk memperbaiki fungsi lambung dengan baik. Jadi rasanya pedasnya lebih muncul. Tapi pedasnya bukan dari satu elemen ya itu ya. Itu pedasnya dari dua elemen. Dua elemen yang berbeda. Dan racikan macin itu kan bukan hanya ibu aja yang beli kan. Saya juga konsumsi. Jadi setiap racikan itu saya punya stoknya. Jadi stok itu ada yang sekarang sampai detik ini stok itu umurnya sudah berapa itu? Berarti 2019 itu berarti berapa tahun tuh? 2019 dan 5 tahun. 5 tahun masih saya konsumsi, masih saya minum. Jadi kalau disimpan di tempat yang kering ya, tidak lembab, itu mau disimpan berapapun semakin lama semakin bagus. Bentuknya seperti itu. Tapi kalau kamu taruh kulkas enggak bisa ya. Kalau kamu taruh kulkasnya mati lembab, enggak bisa. Pasti jamuran. Tapi kalau kulkasmu 24 jam non-stop tidak pernah mati, maka bagus itu ditaruh kulkas racikan macin itu. Karena begitu langsung diseduh dengan air mendidih, dia langsung diminum bisa. Gitu. Tapi kalau sudah kulkasnya mati, ya pasti jamuran Jess, nggak bisa Jess. Tapi kalau kamu taruh di luar, di suhu kamar, ya di suhu ruangan, di suhu ruangan, maka itu kuat. Mau 1 tahun, mau 2 tahun, nggak ada masalah. Karena yang saya punya itu sampai sekarang ini ya sudah berumur sekitar 5 tahun, masih saya konsumsi, tidak ada masalah. 5 tahun lebih, ya, 6 tahun. 6 tahun lah ya, udah 6 tahun lah. Itu masih saya konsumsi gitu. Nah, kalau seandainya rutin dikonsumsi oleh Bapak Ibu, maka ini akan memberikan dampak yang sangat bagus untuk menutrisi ya. Sekali lagi, racikan macin itu bukan obat. Dan saya selalu sudah saya katakan sama Vira, semua yang bertanya tentang obat, maka Vira pasti akan menjawab seperti yang saya jawab, yaitu apa? Bahwa racikan macin itu bukan obat, dia adalah nutrisi. Bukan mirip, sama dengan jamu gendong itu loh, sama. Cuman bedanya racikan macin lebih lengkap nutrisinya. Kalau jamu gendong kan ini ya, satu ini kan. Makanya kamu minta temulawak mbok, terus kemudian kunyit asem mbok. Dan jamu gendong itu rusak gara-gara apa? Gula. Kalau racikan macin tidak ada gulanya, sehingga untuk tubuh itu jos. Terutama untuk kamu yang punya masalah autoimun ya, di mana leaky gut-nya ini bocor, gut-nya bocor, kena masalah leaky gut-nya bocor ya, kamu butuh racikan macin itu untuk membantu memperbaiki fungsi gut-nya, sehingga protein atau nutrisi yang kamu makan tidak bocor dan membentuk penyakit yang lain, atau tidak membuat kamu ini seperti yang ditakutkan oleh banyak orang. Pak, kalau enggak makan kan kurus. Ya, Pak bilang, saya makan hanya 1 hari 1 kali, sore jam 11 saya makan telur 1 biji, 2 biji, 3 biji. Lebihnya saya enggak makan. Minum, ya. Kalau minum ya 1 saset, saya sering kali katakan, seduhlah 1 saset, kamu seduh berulang-ulang sampai bening pun enggak apa-apa.
Daripada satu hari kamu minum 2 saset, cepat habis, nanti kamu beli lagi. 1 saset aja udah. 1 saset, kamu seduh dengan air mendidih, minum. Atau kalau kamu buatnya malam hari bisa taruhin tumbler. Ya, setelah diminum 1 tumbler itu, kamu seduh lagi. Seduh lagi, sudah siap minum, diminum lagi, seduh lagi sampai bening enggak apa-apa. Bahkan ampasnya itu loh, kamu simpen itu boleh. Ampasnya kamu simpen, masukin kulkas. Nah, kalau kamu pas santai, kamu tempelin buat maskermu mata. Itu bagus banget. Atau kamu basah-basahin. Nah, itu kan sekarang ini ada itu tuh yang diiklankan banyak orang itu. Apa itu, Bro? Yang dulu pernah kita mau ini loh. Itu yang dimasukin kulkas pakai es dibuat lap muka itu, apa itu namanya tuh? Apa itu namanya tuh? Kan kamu lihat tuh orang-orang buat konten membasahi mukanya dengan air es yang dimasukin kulkas itu, yang pakai alat kayak karet itu. Ya, itu bisa masukkan kamu racikan itu, sasetan racikan itu masuk ke situ. Nanti deh kapan-kapan saya buatin kontennya deh. Ya, istri saya ini menterapi pasien-pasiennya yang berhubungan dengan kecantikan pakai itu tuh. Kan udah pernah saya buatin video itu. Ya, pasiennya istri saya ditempelin ini pakai racikan Mak Jin. Dan orang lebih fresh. Bahkan ada yang kulitnya gatel enggak sembuh-sembuh, di terapi pakai itu sasetan bekas racikan Mak Jin yang di kulkas itu. Langsung komplainnya apa? Bu, kamu terapi apa kulit saya? Kok sekarang udah enggak gatel lagi tuh? Ngomongnya. Istri saya bilang, rahasia. Gitu, itu bisa, itu racikan Mak Jin itu seperti itu, manfaatnya banyak banget. Ya, jadi kalau rasa, saya akan membuat rasa yang paling pas sehingga kamu enggak perlu meminumnya pakai gula. Itu yang saya usahakan. Kenapa? Karena kalau kamu udah minum itu pakai gula, maka kamu sudah melakukan tugasmu nggak jauh beda dengan es teh manis, Jess. Teh manis yang di pinggir jalan. Rusak. Beneran rusak. Nutrisinya rusak. Itu sebabnya banyak orang bermasalah. Karena apa? Ya karena ya memang problem utama manusia ini di Indonesia ini kan permasalahannya ada di gula itu. Jajanan, cemilan, cepuluh, ceplas, kue, gorengan. Kan permasalahannya orang Konoha ini ada di situ, Pak, Bu. Sehingga mau tidak mau kita harus mengantisipasinya. Nah, racikan Mak Jin itu saya buat supaya ketika diminum itu kamu bisa meminumnya tanpa menggunakan pemanis apapun. Tapi diminum biasa saja. Jos pasti. Pak, kalau racikan Mak Jin diminum dingin boleh enggak? Boleh. Kamu buat 1 gelas, 1 cangkir, kamu masukin ke kulkas. Jangan dicampur es batu. Ya, jangan dicampur es batu. Tapi masukkan ke dalam kulkas dingin langsung. Gitu. Itu caranya seperti itu. Ya, sehingga kamu bisa minum dingin. Gitu, Pak, Bu. Sehingga kamu kita bisa membantu ke tubuh kita. Tubuh kita ini kan hanya butuh 2 hal. Mikronutrisi, makronutrisi. Mikronutrisi itu adalah mineral dan vitamin. Makronutrisi adalah protein, asam lemak, asam amino, dan karbohidrat. Tapi yang seringkali terjadi adalah terbanyak yang masuk ke tubuh kita adalah karbohidratnya. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat itu ya nasi. Apa itu karbohidrat? Gula. Apa itu karbohidrat? Tepung. Apa itu karbohidrat? Sayur-sayuran, serat-seratan. Apa itu karbohidrat? Gorengan. Apa itu karbohidrat? Cemilan, cepuluh, ceplas. Itu karbohidrat itu. Ya. Tubuh mengenalnya gula. Ada 3 jenis gula. Fruktosa, sakrosa, glukosa. Fruktosa dipakai oleh liver, sakrosa membantu untuk ke empedu, glukosanya membantu otot. Nah, yang tersisa jadi lemak di tubuhmu. Nah, itu yang membahayakan, penyumbatan di situ. Makanya itu yang disingkirkan. Gitu, supaya kamu lebih sehat dengan gula yang dipecah dari protein. Gitu, Pak. Karena protein itu asam lemak, asam amino bisa dipecah jadi gula. Jadi kita udah cukup dari situ.